Ini Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta. Gabungannya. Sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu Itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Kita akan menguak sebuah kebenaran tentang Rismon Sianipar. Sebenarnya siapa yang berbohong di sini? Rismon Sianipar terungkap bahwa selama perjuangan di kasus ijazah palsu ini sudah menghabiskan biaya 600 hingga 700 juta. Lalu siapa yang berbohong di sini? Sedangkan setelah Rismon berpihak ke Jokowi, Rismon mengatakan bahwa ada bohir di belakang Roy Suryo. artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Nah, Selesaikan aktor otak di belakangnya. catatan yang diasbahan ini benar ya. Sangat tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Rismon Sianipar ini. Rismon Sianipar terkonfirmasi oleh Farhad Abbas sendiri mengatakan sudah habis ratusan juta. Sedangkan Rismon Sianipar mengatakan ada dalang dan ada bohir, ada pendananya di balik ijazah palsu ini. Akan tetapi Rismon sendiri kehabisan dana ratusan juta. Apakah saat Rismon Sianipar bergabung dengan Roy Suryo tidak tersiram dana yang dibilang miliaran? Tentunya ini sangat tidak masuk akal dan sangat bertolak belakang. Jika memang ada pendana atau bohir, kenapa Rismon Sianipar saat gabung dengan Roy Suryo ribut soal keuangan? Yang selalu komplain tentang uang hanya Rismon. Saya kasih tahu, biar Anda ngerti. Maksudnya Terang-terangan aja, Rismon sudah menghabiskan uang 760 juta. Gabungannya. sebenarnya gimana? Selama melawan Pak Jokowi, uangnya Rismon itu Itu 760 informasi juta. dari mana? Dari sumber yang kata Rismon sendiri. Dana habis ratusan juta pun terkonfirmasi oleh Farhad Abbas sendiri setelah Rismon merapat ke kubu Jokowi. Lalu bagaimana sebelum masuk ke kubu Jokowi? Mungkin Adinda Rismon ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal dibalikin. Sekaligus untuk membantah kalau kelompok ini disponsori, dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini. Rismon, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rismon. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice, tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Mungkin saja dalam waktu dekat, saya sampaikan, akan ada pihak-pihak yang juga melaporkan Rismon terkait dengan dugaan tindak pidana menyampaikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah, dan keterangan itu diduga adalah keterangan palsu yang diberikan di KIP, yang diberikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan CLS. Siap-siap mungkin akan ada pihak-pihak baru yang akan melaporkan kamu. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rismon karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya 7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Sehingga kamu tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Bertubi-tubi Rismon Sianipar dicap sebagai pengkhianat. Apakah saat ini Rismon Sianipar juga mau dan ingin dicap sebagai seorang pembohong? Dan mari kita simak pernyataan lengkap yang sangat mengejutkan dari teman dekat Rismon sendiri saat masih berjuang di kasus ijazah palsu Jokowi. Yang selalu komplain tentang uang hanya Rismon. Saya kasih tahu, biar Anda ngerti. Maksudnya gimana? Yang selalu komplain tentang uang, aduh ke Solo lagi, nggak ada duit. Aduh ke ini lagi, keluar segini dong, keluar segitu dong. Itu selalu Rismon. Suruh dia bicara. Saya saja tidak pernah komplain. Saya tahu Baligi Academy itu hasilnya berapa YouTube-nya.
Saya yakin bisa menutup, tapi dia kan nggak mau break even. Ratusan juta. Enggak lah, ratusan juta gimana sih? Nggak total. Iya mungkin ratusan juta kalau di total semua ya. Tapi setiap bulan mungkin puluhan juta. Ya itu kan dia ada Gede juga dong. buat penginapan Bali dia. Academy itu YouTube-nya Bang Rismon ya. Betul. Oke. Itu kan dia punya Belasan juta per bulan. Ya, dia kan Lumayan. ada biaya kos-kosan, biaya makan dia dengan istrinya dan seterusnya. Itu masa dihitung biaya perjuangan? Enggak dong. Enggak ada perjuangan juga dia harus keluarin itu. Tapi anyway, lalu bagaimana caranya buku ini? Itu Gibran Endgame, oke. Buku ini saya luruskan lagi nih, yang sebagai syarat RJ katanya mesti ditarik. Ya. Panitianya kan buku Arviksan ya. Dia mah tahu apa soal penelitiannya, dia nggak tahu apa-apa. Dia tahu soal distribusi, nyari percetakan itu doang. Oke. Kalau penelitiannya ini punyanya Pak Roy Suryo penelitiannya. Kenapa? Nih, Bang Andi jangan ketawa dulu Anda. Saya kasih tahu. Penelitian ini dilakukan Roy Suryo kenapa? Karena Rismon tidak bersedia pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena ada masalah dia kalau pergi ke luar negeri. Takut sesuatu. Nah, takut sesuatu terjadi. Nggak keluar negeri buat apa? Saya ke Melbourne, ke Sydney. Iya. Jadi waktu itu Pak Roy Suryo mau ke Sydney. Oke. Ke UTS InSearch. Iya. Bersama Pak Agus Yunanto ini sebelah saya nih. Saya bawa semua nih orang-orangnya. Oke. Saya ajak semua. Lalu saya bilang, Bang Rismon, Anda lah pergi ke Singapura. Biar klop. Pak Roy ke sana, Bang Rismon ke sana. Janganlah Mike. Ada masalah saya dulu di Jepang katanya. Oh, Bang Rismon bilang seperti Ya. Oke. Kau aja lah Mike ke Jepang. Ku biayai pun setengah katanya. Tapi saya nggak bisa waktu itu. Kau aja lah ke Singapura katanya untuk mencari Orchid Park. Ya. Dan itu yang jadi masalah. Kenapa Bang Rismon harus menulis ini dengan datanya Roy Suryo dan dengan data yang saya berikan juga. Itu data saya itu. Bentar, Ini datanya Roy Suryo. Saya tanya. Maksudnya data Mas Roy apa? Ya, penelitian ke UTS InSearch, ketemu dengan beberapa orang Sydney, dosen ya? di sana di Sydney. Kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang dulu seangkatan dengan Gibran dan mereka tidak mengenal Gibran. Jadi bisa kita pastikan bahwa Gibran itu memang tidak selesai. Enggak, maksudnya datanya Mas Roy itu data Mas Roy ke Sydney. Saya ke Sydney. Oke. Data dan satu lagi Mas Aim yang penting. Ya. Saya pergi bersama Pak Agus Yunanto ini. Sama sekali nggak ada yang membiayai. Saya keluar uang sendiri. Kalau memang hanya tiket tuh ke Sydney aja kan saya masih mampu lah keluar kayak gitu. Bolak-balik sekitar Bolak-balik sekitar 5 juta lah. Iya, bolak-balik lebih dong. Sydney. Oh, Sydney ya, bolak-balik sekitar 8, sekian ya. Ya, gitu. 10 lah kurang. 10. Artinya itu kita masih mampu. Tapi kalau ada orang ke Jepang, kemudian 3 bertiga, itu biaya dari mana mereka itu? Ya, itu jelas dari Ceboker Nusantara itu yang berangkat ke Jepang itu kan harus diselidiki dulu. Siapa yang ke Jepang? Meneliti ijazah palsunya Rismon dan Joshua. uniknya sekarang. Oke. Saya sebut Bang Joshua Sinambela yang pernah berbohong di sini. Ya. Itu yang ke Jepang. Lucunya sekarang Bertiga. itu nggak ada keterusannya. Mau meneliti soal ijazahnya Bang Rismon. Iya. Itu bertiga ke sana ada Bertiga. kata. Pasti ada yang biayai maksudnya itu. Ini makanya kan yang jelas yang satu orang aja itu tadinya aku di jawab Manado. Satu di Manado, teman-teman dipindah ke Jakarta, Aku jawab, aku dinepkan tahu. di apartemen di Jakarta. Itu jelas lah orang itu jelas pengangguran tadinya dibawa ke Jakarta, dinepkan di anu. Nanti saya Yang jelas berikan gini, kesempatan pada- yang penting apa? Penelitiannya itu hasilnya bahwa Rismon itu berbohong soal ijazah doktornya. Itu sekarang mana? Apakah jangan-jangan itu dibarter? Ya, dengan pengakuan dia. Ini rakyat Indonesia mengejar. Rismon nggak bisa lagi ngomong jelas. Maksudnya Bang Rismon punya masalah di dugaan ijazah palsunya yang bersangkutan. Iya, itu dibongkar- Lalu kemudian dibongkar RJ. sendiri mereka, iya. Jadi kemudian selesai kasusnya Bang Rismon. Betul. Dan itu jelas dia kalau mau ngomong apapun nol besar sekarang. Orang peneliti itu bisa saja salah, tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas. Rismon Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Selesai. Dan kita ingat siapa yang membawa Rismon ke masyarakat Indonesia? Orang namanya Otto Hasibuan. Itu yang membawa. Jadi kalau mau tanya, Apa kaitan apa Otto? Rangkaian ketika sidang Jessica. Oh enggak, tapi kan enggak ada kaitan nama ini dong. Ada anaknya Otto kan sekarang temannya Prof Firmanto. Ya, enggak, gitu. saya tahu anaknya Pak Iya. Otto nikah dengan Prof. Ya, Firmanto. artinya- Tapi pertanyaan saya kan enggak ada kaitan dengan Nggak ada Pak Otto tanggung dengan jawabnya hari ini dengan siapa ijazah Rismon. palsu. Dengan Siapa dugaan tanggung ijazah jawab palsu. Rismon ya dia mereka lah. Jadi circle-nya mereka lah. Gitu. Saya izin tambahkan Bang Aiman tentang Sangat tidak masuk akal sekali jika Rismon Sianipar menuding ada bohir, ada pendana di balik kasus ijazah ini. Ada yang mendanai Roy Suryo. Dan dana tersebut mungkin bukan hanya ratusan juta, mungkin miliaran, mungkin ya. Akan tetapi jika kita melihat tadi pernyataan Farhad Abbas dan ada Pak Taufik saat Rismon masih gabung dengan Roy Suryo, mengatakan bahwa Rismon Sianipar ini menghabiskan ratusan juta, bahkan 700 ya, hampir 700 juta. Akan tetapi jika ada bohir dan ada dalang atau pendana di balik kasus ijazah ini yang nilainya fantastis ratusan miliar atau puluhan miliar misalnya, kenapa Rismon Sianipar biaya sendiri dan menghabiskan uang sebanyak itu? Jika memang
ada dana di balik kasus ijazah ini. Kenapa Rismon Sianipar tidak kebagian? Itu sangat tidak mungkin sekali. Makanya menurut kita semua mungkin ya, menurut saya pribadi, sangat tidak mungkin sekali jika Rismon Sianipar ini adalah orang yang paling terdepan di kasus ijazah palsu saat masih menyuarakan ijazah Pak Jokowi. Akan tetapi Rismon Sianipar tidak kebagian Rp1 pun, itu sangat tidak mungkin sekali. Dan Rismon mengatakan bahwa ada pendana besar ya. Ini sangat tidak rasional sama sekali. Secara logika tentunya di saat mereka berjuang bersama-sama, jika memang ada pendana atau ada bohir besar yang mendanai di kasus ijazah, tentunya Rismon Sianipar orang yang paling depan, orang yang paling berani mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu. Tidak mungkin tidak jika memang ada sosok pendana besar atau sosok bohir yang mengeluarkan uang, menggelontorkan uang terhadap perjuangan tersebut. Tentunya Rismon Sianipar, orang yang paling terdepan, juga mendapatkan bagian paling tidak seperti itu. Akan tetapi tidak terbukti, hanya omong kosong yang dikatakan oleh Rismon. Dan mungkin omong kosong juga yang dikatakan saat ini oleh pendukung-pendukung Jokowi. Ya apalagi saat ini Rismon Sianipar ini bergabung atau merapat ke kubu Jokowi. Tentunya ini ya perlu dipertanyakan, sebenarnya ada apa dengan semua ini. Apakah Rismon Sianipar ini ditekan harus mengakui ya bahwa memang ada dalang atau memang ada bohir ya? Ini tidak tahu, atau ini hanya strategi Rismon Sianipar saja. Nanti setelah mendapatkan SP3, Rismon Sianipar juga bisa berbalik arah, kita juga tidak tahu. Karena Rismon Sianipar tidak secara jelas mengatakan bohir itu siapa. Rismon Sianipar pun tidak berani, hanya mengatakan Rismon Sianipar sudah menyampaikan ke penyidik ya. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada bukti yang bisa untuk menyeret ya, atau ada bukti untuk membuktikan kepada orang-orang atau kepada bohir tersebut yang dikatakan bahwa ada pendana. Tidak ada bukti ya. Mungkin bisa jadi ini strategi Rismon Sianipar ya, dan ini juga bisa jadi untuk mengalihkan isu. Jika kita melihat podcast Rismon Sianipar dengan Andi Aswan, kita lihat dari gimmick Andi Aswan, atau kita bisa melihat dari gestur tubuh Andi Aswan. Andi Aswan hanya memancing-mancing Rismon untuk berbicara ya, untuk mengakui ya kan, tapi Rismon Sianipar juga tidak mau mengakui dan hanya mengatakan ada bohir saja. Dan mungkin bisa jadi ini untuk mengalihkan isu, atau mungkin strategi Rismon Sianipar untuk mendapatkan SP3 dan untuk menghilangkan status tersangkanya juga bisa jadi. Bisa jadi kubu Pak Jokowi ini dibohongin lagi dibohongin oleh Rismon Sianipar nantinya setelah mendapatkan restoratif justice. Bisa jadi nanti berbalik arah juga ya setelah ini ya. Karena yang namanya politik ini kita semua tidak tahu ya. Jadi Andi Aswan jangan senang-senang dulu ya, senyum-senyum saat mewawancarai Rismon Sianipar. Jika memang ada bohirnya, ada pendananya, tentunya sudah dibongkar, tentunya sudah terungkap semua ini ya, tidak mungkin tidak ya. Akan tetapi ini hanya kabar-kabar semata, hanya untuk mengalihkan isu sehingga menjadi perdebatan terus-menerus, sehingga isu ini kabur, dan isu tentang ijazah pun mungkin bisa jadi dibalikkan ke isu lain atau dialihkan ke isu lain biar tidak membahas tentang ijazah palsunya. Bisa jadi hal ini seperti itu ya. Akan tapi masyarakat bisa menilai dan bisa melihat, tidak bisa semudah itu untuk dikelabuhi oleh orang-orang yang tentunya saat ini mempermainkan kasus ini atau mempermainkan berita ini ya, atau mempermainkan pembahasan ini untuk dialihkan ke hal-hal yang tentunya masyarakat juga bisa menilai sangat tidak mungkin sekali. Dan jika memang benar ada bohirnya, tentunya yang tertuduh seperti Pak Yusuf Kalla tidak mungkin melaporkan ya. Jika memang ada bohir, tentunya mereka diam, tidak mau melaporkan ya. Kita berpikir secara rasional dan secara logika seperti itu. Maka dari itu, jika Rismon Sianipar memang mendapatkan ya dana, tidak mungkin Rismon Sianipar ini
ya, atau memang mungkin ada bohir atau orang-orang besar di balik kasus ijazah ini saat Rismond Sianipar masih gabung dengan Roy Suryo. Tidak mungkin Rismond Sianipar ini kehabisan uang atau finansial yang jumlahnya tidak main-main juga ya, 700 juta. Sangat tidak mungkin. Tentunya jika memang ada bohir dan ada pendana, Rismond Sianipar pun tidak akan kehabisan uang sebanyak itu. Apalagi kita lihat penjualan buku ini tidak main-main, banyak hasilnya ya.